Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, tarian, dan lainnya. Kita itu harus mensyukurinya karena kita dapat menikmatinya. Kita hari ini akan mempelajari tentang makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia itu membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, yaitu makanan tradisional Betawi. Dengarkan Bu Guru bercerita. Kemudian, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Untuk pertemuan hari ini, karena kalian akan belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan, maka untuk teks tulisnya tidak Bu Guru share ya. Jadi kalian konsentrasi untuk menyimak cerita dari Bu Guru. Saya mulai ya. Dodol Betawi Mak Salma. Paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ingin melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah anak-anak, itulah cerita tentang dodol Betawi Mak Salmah. Ternyata pembuatan dodol Betawi itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan kerjasama orang banyak ya. Maka kita wajib menghargai dan melestarikan makanan tradisional daerah kita. Oh iya anak-anak, apakah kalian mempunyai makanan tradisional yang kalian sukai? Kalau Siti di sini suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu adalah makanan tradisional Betawi. Berikut ini adalah makanan khas beberapa daerah di Indonesia.
Yang pertama adalah sego jamblang atau nasi jamblang, itu dari Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya adalah nasi pecel dari Madiun, Jawa Timur. Berikutnya adalah sego krawu atau nasi krawu dari Gresik, Jawa Timur. Berikutnya adalah lontong sayur Jakarta, yaitu Jawa Barat. Dan nasi gudeg dari Yogyakarta. Sekarang coba anak-anak perhatikan pedagang jajanan tradisional yang sedang keliling kampung. Mereka berteriak menawarkan barang dagangannya, dan kita bisa mendengarnya. Bunyi atau suara para pedagang itu bisa kita dengar karena sesuai dengan sifat bunyi yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu bahwa bunyi itu dapat merambat melalui udara. Nah, untuk memahami materi tentang sifat-sifat bunyi merambat melalui udara, sekarang kita coba dengan melakukan percobaan. Langkah kerjanya yang pertama adalah susunlah 2 buku dengan ketinggian sama. Yang kedua, letakkan tabung di atas buku. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Kemudian dengarkan baik-baik bunyi detak arloji tersebut. Langkah yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Kemudian dengarkan dari ujung tabung yang lain. Langkah yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Nah, apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan arloji tersebut? Anak-anak, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.